Saudari, waktu murid-murid Yesus menerima berita pertama dari wanita bahwa Yesus hidup, mereka sulit percaya. Karena untuk mereka tidak masuk akal orang mati bangkit. Malahan mereka takut. Mereka khawatir. Karena itu mereka sembunyikan diri di tempat di mana mereka makan perjamuan terakhir dengan Yesus. Di ruang atas dalam rumah itu. Dan dari kitab suci, dari kesaksian para penginjil kita baca bahwa pada hari pertama itu, malam itu, Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini kita juga dengar dari Injil tadi. Murid-murid yang takut dan khawatir dihiburkan oleh Yesus. Jangan takut, damai kepada kamu. Saya sudah hidup. Dan Yesus memperlihatkan tanda bekas lukanya pada tangan, kaki, dan lambungnya. Dan kita membaca murid-murid Yesus bersukacita melihat Tuhan. Baru mereka tahu, melihat dengan mata sendiri, Tuhan sudah hidup. Yesus datang untuk menguatkan mereka, untuk memberikan kepada mereka damai, supaya mereka tidak takut lagi dan tidak khawatir. Dan mereka tahu dengan pasti bahwa Dia sudah hidup. Namun kita juga baca tentang Thomas yang tidak hadir, yang tidak mau percaya karena tidak melihat dengan mata sendiri. Tapi seminggu sesudah itu lagi Yesus datang. Dan langsung Yesus menegur Thomas. Jangan tidak percaya. Berbahagialah orang yang percaya. Dan pada peristiwa itu, Yesus sudah mulai memberikan kepada murid-muridnya tugas. Katakanlah tiap kali Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus ada tujuan tertentu. Pada yang pertama, Dia memberikan kepada mereka kekuatan iman. Dan dalam pertemuan kedua yang tadi kita juga dengar dalam Injil, Dia langsung berkata, seperti Bapa di surga mengutus aku juga mengutus kamu. Kamu sekarang harus meneruskan karya saya di dunia ini. Murid-murid menjadi rasul, diberikan tugas. Dan tugas pertama Yesus berikan kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Dosa kamu ampuni, juga diampuni di surga. Murid-murid Yesus diutus membawa damai yang mereka terima dalam kebangkitan. Meneruskan damai itu dalam pengampunan kepada orang yang percaya. Murid-murid Yesus menjadi alat Tuhan membawa pengampunan. Tiap kali Yesus bertemu dengan mereka sampai Dia naik ke surga, Dia memberikan tugas tertentu kepada mereka. Para murid Yesus, karena Yesus menampakkan diri beberapa kali, mungkin sampai 10 kali, sampai kenaikan. Murid-murid Yesus makin bersemangat
Dan mereka makin berani menjadi pewarta. Dan ini tadi kita dengar dalam bacaan pertama, dalam kisah para rasul. Di sana dikatakan bagaimana orang yang percaya hidup. Dikatakan mereka hidup bersatu. Mereka hidup bersama, perhatikan sesama, menolong bersama. Kelompok gereja purba. Dan dikatakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Bahwa mereka dengan penuh iman, penuh harapan. Bahwa mereka tahu bahwa Yesus yang bangkit memberikan kehidupan kepada mereka. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan perhatikan mereka. Tidak ada satupun di antara mereka ditulis yang alami kekurangan. Suatu komunitas orang yang percaya, itulah awal gereja. Dan gereja purba selalu juga harus menginspirasikan kita. Supaya juga kita hidup bersama, bersatu dalam damai. Dengan saling perhatikan, saling menolong. Saudara-saudari, kebangkitan Yesus menciptakan gereja. Dalam bacaan kedua tadi, dari Santo Yohanes, kita dengar bagaimana kehidupan Kristiani itu membawa keselamatan. Santo Yohanes bicara tentang kerahiman ilahi yang lewat kebangkitan Yesus dicurahkan kepada manusia. Dan manusia menjadi gereja. Dalam kehidupan Kristiani itu sesuai dengan nilai-nilai dan teladan Yesus, orang memperoleh kerahiman ilahi. Tidak heran hari ini gereja merayakan hari Minggu kerahiman. Bahwa orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha hidup sebagai pengikut Yesus, yang menghayati janji permandian, orang yang berusaha hidup menurut perintah-perintah Allah akan mengalahkan dunia. Dan langsung ditulis bahwa hanya orang yang percaya bisa mengalahkan dunia. Orang yang tidak percaya tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai duniawi. Tetapi orang yang mengikuti Yesus dikendalikan dan dijiwai oleh nilai-nilai dari Tuhan. Cinta kasih, belas kasihan, kebaikan, pengampunan, menciptakan keselamatan untuk kita semua bersama dan juga untuk keluarga di mana kita tinggal, untuk perkawinan, untuk masing-masing. Marilah kita saudara-saudari, dari inti 3 bacaan tadi, marilah kita belajar untuk kehidupan sendiri dan berusaha hidup dalam persatuan, hidup dalam damai, selalu dengan penuh iman dan kepercayaan, mengharapkan kerahiman ilahi dalam kehidupan kita. Dalam sembahyang ini kita berdoa supaya kerahiman Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.